Stoikisme adalah filosofi yang berasal dari Yunani kuno dan berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Zeno dari Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Filosofi ini berfokus pada bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan tanpa terikat oleh faktor eksternal, melainkan dengan mengembangkan ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kendali diri. Dalam pandangan Stoik, sukses sejati bukan hanya tentang mencapai kekayaan, ketenaran, atau pengakuan dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kita bisa hidup dengan kebajikan firman, menerima kehidupan apa adanya, dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama Stoikisme yang bisa menjadi rahasia kesuksesan dalam hidup. Pertama, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, abaikan yang tidak. Epictetus berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Salah satu ajaran fundamental Stoikisme adalah dikotomi kendali, yaitu membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pertama, pikiran dan sikap kita. Kedua, reaksi terhadap kejadian. Ketiga, cara kita menghadapi kesulitan. Keempat, usaha dan kerja keras. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. 1. Pendapat dan tindakan orang lain. 2. Peristiwa di luar kendali cuaca, ekonomi, politik. 3. Hasil dari usaha kita. Meskipun kita bisa berusaha, hasilnya tetap tidak sepenuhnya di tangan kita. Kunci sukses dalam Stoikisme adalah fokus hanya pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan tidak membuang energi pada hal-hal di luar kendali. Dengan cara ini, kita bisa hidup lebih tenang, bebas dari stres, dan lebih produktif. 2. Amor fati, cintai takdirmu. Jangan sekadar menerimanya. Epictetus berkata, jangan berharap semuanya berjalan seperti yang kamu inginkan, tapi belajarlah menerima segalanya sebagaimana adanya. Dalam kehidupan, kita tidak bisa menghindari kejadian buruk. Stoikisme mengajarkan amor fati, yang berarti bukan hanya menerima keadaan, tetapi juga mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk. Gagal dalam bisnis, anggap itu sebagai peluang belajar. Kehilangan pekerjaan, gunakan sebagai kesempatan untuk berkembang. Menghadapi tantangan berat, anggap itu sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita tidak hanya akan lebih tahan banting, tetapi juga lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi hidup. Ketiga, hidup sederhana dan bersyukur, hindari keserakahan. Seneca berkata, kemiskinan tidak datang dari berkurangnya harta, tetapi dari bertambahnya keinginan. Banyak orang mengejar kesuksesan dengan mengumpulkan kekayaan dan harta, tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi menginginkan lebih sedikit. Seneca, seorang filsuf Stoik yang juga kaya raya, sering melatih dirinya untuk hidup sederhana dengan sengaja, makan makanan biasa, dan tidur di tempat keras, agar tidak bergantung pada kemewahan. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk menguasai keinginan, dan tidak terikat pada hal-hal eksternal. Ketika kita tidak tergantung pada kemewahan, kita lebih tenang, bebas, dan tidak mudah terguncang ketika menghadapi kesulitan keuangan. 4. Memento mori, ingat kematian. Gunakan waktu dengan bijak. Marcus Aurelius berkata, kamu bisa mati kapan saja. Biarkan itu menentukan bagaimana kamu menjalani hidupmu. Salah satu prinsip paling kuat dalam Stoikisme adalah memento mori, yang berarti ingat bahwa kamu akan mati. Ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita menghargai waktu yang kita miliki dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Banyak orang menunda kebahagiaan, menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Padahal, tidak ada yang tahu berapa lama kita akan hidup. Dengan menyadari bahwa hidup ini singkat, kita akan lebih menghargai waktu dan tidak menunda-nunda. Memprioritaskan hal-hal yang bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan kebajikan, dan menghindari konflik yang tidak perlu, dan memaafkan lebih cepat. Kelima, atraksia, ketentraman jiwa. Tetap tenang dalam segala situasi. Atraksia adalah keadaan ketenangan batin yang tidak mudah terguncang oleh keadaan eksternal. Orang Stoik berlatih untuk tetap tenang dalam menghadapi pujian dan hinaan, kemenangan dan kekalahan, kekayaan dan kemiskinan. Jika kita terlalu bergantung pada pujian, validasi, atau kesuksesan eksternal, maka kita akan mudah kecewa ketika keadaan berubah. Sebaliknya, jika kita membangun ketenangan batin, kita akan tetap stabil dan bahagia, apapun yang terjadi. Keenam, hidup dengan kebajikan. Sukses sejati adalah menjadi pribadi yang baik. Marcus Aurelius berkata, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani dengan kebajikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar mencapai kekayaan atau ketenaran, tetapi hidup dengan moralitas dan kebajikan. Ada 4 kebajikan utama dalam Stoikisme. Pertama, kebijaksanaan wisdom, mampu berpikir jernih
dan membuat keputusan yang tepat. Kedua, keberanian, courage, berani menghadapi tantangan, ketakutan, dan ketidakpastian. Ketiga, keadilan, justice, bersikap adil, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Keempat, pengendalian diri, temperance, tidak berlebihan dalam nafsu, kemarahan, atau ambisi. Jika kita mengembangkan karakter yang baik, kita akan dihormati oleh orang lain, memiliki hubungan yang sehat, dan hidup dengan damai. Kesimpulannya adalah, cara menerapkan stoikisme dalam hidup sehari-hari. 1. Fokus hanya pada hal-hal yang bisa dikendalikan. 2. Cintai takdirmu, jangan hanya menerimanya. 3. Hiduplah sederhana, dan hindari kecanduan kemewahan. 4. Ingat bahwa hidup ini singkat, manfaatkan waktu dengan baik. 5. Tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. 6. Jadilah pribadi yang bermoral dan berkontribusi bagi dunia. Kesuksesan sejati menurut stoikisme bukan tentang kekayaan atau popularitas, tetapi tentang ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menghadapi hidup dengan ketangguhan dan kebajikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa hidup lebih damai, lebih fokus, dan lebih bahagia, tanpa tergantung pada dunia luar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya.